Dimanapun berada, tidak kurang suatu apapun, jumpa lagi di kelas korporat setiap Selasa dan Kamis jam 12 siang. Jadi bagi yang nyambi ngantor, nyambi kerja, nyambi ngapain, silakan diingatin lagi timnya karena hari ini kita bahas sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Jadi kalau selama ini teman-teman ngerasa 2-3 tahun yang lalu apapun yang diposting tentang yang living, maka ada seseorang yang akan bertanya, japri, DM, minta ketemu, sampai akhirnya bisa di-enroll sebagai brand partner kita. Trennya mulai kayaknya sejak pertengahan tahun lalu ya, itu trennya berubah. Jadi approach-nya mungkin juga sedikit berubah, namun yang pasti setiap aktivitasnya kakak-kakak semua dimanapun berada disarankan, ini yang ngomong bukan Indri Melani, tapi pakar bisnis builder MLM yang berbicara tentang kalau kita ingin menyampaikan atau sharing tentang produk yang living, maka usahakan aktivitasnya itu yang bersifat IPA. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya IPA. Jadi singkatan dari income producing activity. Jadi aktivitas yang bisa pada ujungnya nanti menghasilkan income. Supaya apa? Supaya kakak-kakak tidak kelelahan. Kenapa? Karena di dunia nyata yang namanya kebutuhan finansial, kebutuhan hari-hari, bayaran sekolah, bensin, listrik, yang masih KPR setiap bulan harus dibayar, ya kan? Itu semua membuat aktivitas yang menghasilkan income, yang menghasilkan baik itu income utama, side income yang kedua, ketiga, atau keempat, itu benar-benar akan membuat semua bahagia. Oke? Nggak ada orang yang nggak bahagia ketika melihat perinan buku tabungannya bertambah, atau ketika melihat klik-klik rekeningnya via online juga bertambah. Ada yang sama nggak sama saya? Oke, siang hari ini kita sudah ditemani oleh seorang teman dari daerah tengah-tengah Pulau Jawa, ya, seorang silver leader, seseorang yang mungkin hari ini bisa menginspirasi kakak-kakak semua untuk melakukan sesuatu yang berbeda, keluar dari zona nyaman. Kenapa keluar dari zona nyaman? Manusia ekstrovert mungkin akan dengan sangat mudah mengadopsi apapun yang disampaikan oleh kakak cantik ini hari ini. Tapi seseorang yang introvert mungkin butuh penyesuaian, modifikasi, tapi anyway tetap harus menghadapi, menjalani jika memang butuh aktivitas yang kemudian membuat suasana yang berbeda, mendapatkan sumber enrollment dari situasi yang berbeda. Oke, siapakah dia? Kita sambut yuk di kolom chat dengan sambutan yang meriah. Mana? Tepuk tangannya? Saya nggak dengar. Di kolom chat. Tepuk tangan yang meriah. Silver Leader yang Living Indonesia, Kakak Julia Purnama Sari. Selamat siang. Thank you Bu Indri, thank you teman-teman semua. Makasih ya udah join di kelas hari ini. Sambil makan siang kita belajar bareng-bareng lagi yuk. Yes, udah meriah banget ya di kolom chat. So, sesuai tema, sesuai flyer, kita akan bahas hari ini tentang apa, Kak Julia? Di siang hari ini aku ingin bahas activity yang kurang lebih aku lakukan 1 tahun belakangan ini sih Bu. Dan memang saya rasa itu luar biasa impact-nya untuk saya ya. Jadi saya ingin berbagi juga dengan teman-teman ya. Semoga mau mencoba juga seperti saya. Amin. Oke, jadi ada yang bilang Bajul, wayune, kayak gitu loh ngomongnya ya. Makasih loh Mbak Putri. Di share slide-nya, audiens sepertinya udah nggak sabar pengen nonton. Siap. Ya. Thank you loh Mbak Putri. Semua wayu semua di sini ya. Wayunya tekanan. Kita pindah ke slide yang pertama. Bentar ya Bu. Yes. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya Bu ya.
Yes. Nah, teman-teman di sini aku ingin mengenalkan ya activity. Sebenarnya sih mungkin banyak teman-teman yang sudah mencoba ya mengenai activity ini. Saya lihat emang sudah banyak sekali, tapi di sini mungkin ada beberapa yang bilang nggak efektif ataupun mungkin juga ada yang masih takut untuk mencoba ya. Di sini saya mau bahas lebih detail lagi. Jadi biar buat teman-teman ada gambaran ya untuk melakukan. Terus misalnya yang masih ragu nih, oh ternyata seperti ini nih. Jadi kayak lebih pasti aja nih kapan nih mulainya nih. Nah, oke di sini saya ngambil judul activity seru bisnis asik. Nah, kenapa ya? Karena menurut saya ada terasa perbedaannya ketika saya melakukan activity dan tidak ya. Ketika saya melakukan activity ini emang terasa banget impact-nya ke aku dan bisnis aku juga emang luar biasa karena terasa semangatnya tuh on track banget ya Bu ya. Jadi itu kayak misalnya bisnis tuh ada up and down gitu ya. Nah, Betul. tapi ketika aku melakukan bisnis ini, melakukan activity ini, aku ngerasa aku tuh semangat terus gitu. Jadi kayak ya daunnya tetap ada tapi dikit terus sebentar aja naik lagi gitu ya. Jadi emang ada beberapa tips yang harus kita coba gitu ya, harus kita coba untuk memaksimalkan activity ini. Jadi mungkin yang baru coba sekali dua kali terus berhenti, mungkin ada lagi yang harus dievaluasi biar kita bisa Ah, melakukan secara rutin ya, biar impact-nya juga lebih besar. Seperti itu ya. oke, Nah, yang satu kali dua kali jangan kita semangat dulu. Yuk kita benar. semangat. Benar banget. Aku juga nemuin formula yang tepat itu Hmm, berkali-kali sih Bu ya. Jadi emang ternyata setiap kegiatan tuh harus ada evaluasi lagi ya. Jadi asik. teman-teman tetap semangat ya. Nah, ini perjalanan bisnis aku di Young Living. Jadi aku bukan fast tracker juga. Jadi cukup lama sebenarnya saya di Star untuk senior Star itu 1 tahun lebih ya untuk capai senior Star. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat perbedaan saya ketika saya melakukan activity di senior Star. Saya achieve eksekutifnya lebih cepat dibanding yang sebelumnya ya. Jadi senior Star ini adalah alangkah awal saya memulai playdate rutin beberapa bulan dalam 5 bulan kemudian saya achieve alhamdulillah achieve eksekutif dan kemudian 6 bulan selanjutnya saya silver. Emang sih mungkin ada teman-teman yang lebih cepat, tapi bagi saya ini salah satu yang aku syukuri dan aku apresiasi banget karena memang aku menyadari beberapa kekurangan aku yang kayaknya emang suka mencoba hal baru ya Ibu. Jadi untuk stay di satu bisnis itu ngerasa butuh tantangan, butuh motivasi nih gitu. Tapi berbeda ketika aku melakukan playdate, ketika aku melakukan activity ini aku ngerasa aku harus aku on fire terus nih, ada di sini terus gitu. Nah, Hmm, jadi emang apa ya, emang activity buat aku kayak bahan bakar lah istilahnya kayak mobil butuh bahan bakar. Ya kalau bisa jangan cuma jalan ya, kalau bisa kita lari juga nih dengan activity ya. Nah, oke. selanjutnya kita kenalan dulu nih ya. Kenalan dulu, aku di sehari-harinya di rumah, ibu rumah tangga ya, punya anak 2, mmm, usia 5 tahun dan 3 tahun, jadi rentang usianya juga nggak terlalu jauh, memang lagi repot-repotnya juga ya Bu sekarang. Nah, kemudian saya juga agak susah ya untuk belajar, karena namanya sekarang ibu-ibu udah, kalau disuruh belajar, "Ayo belajar desain," aduh kok kayak berat gitu loh, kayak mager gitu ya Bu ya. Nah, mungkin, itu kelemahan aku ya, tapi melihat peluang bisnis yang living yang luar biasa, aku tuh merasa aku rugi nih kalau aku nggak jalanin gitu ya. Jadi aku tuh pengen, gimana caranya biar aku bisa bertahan dengan kekurangan aku tadi itu, gitu ya, dengan keterbatasan waktu, saya harus mengurus anak-anak juga gitu ya. Jadi apa sih gitu yang bisa aku kerjakan. Nah, kemudian saya, menyadari nih potensi karena memang kemarin-kemarin saya banyak, mungkin bekerja pengalamannya lebih banyak ke sales dan marketing gitu ya. Jadi emang saya mungkin jiwanya udah di lapangan ya istilahnya ya. Jadi Hmm, oh mungkin perlu nih aku coba gitu ya karena sebelum-sebelumnya kan saya memang tidak ada gambaran sama sekali tentang offline class. Di mana saya join waktu itu kan posisinya lagi Covid awal-awal banget yang di mana-mana nggak boleh melakukan offline class ya. Jadi belum tahu ya seperti apa sih offline class gitu. Nah, ketika saya join di acara teman gitu kan ternyata oh bisa ya seperti ini gitu. Kalau gitu boleh deh saya combine dengan kebetulan saya ada party planner dengan teman saya yang dari 2019 kemudian berhenti karena Covid. Gimana deh apa kalau saya coba, saya diskusi sama Bugal, saya diskusi sama leader aku, Bugal, terus kata Bugal, "Ayo kita coba," gitu ya. Karena mungkin kita seiring perkembangan zaman gitu kan, mungkin emang cara kita harus mencoba sesuatu yang baru lah istilahnya ya Bu. Ayo kita gerak sama-sama. Akhirnya kita bikinlah playdate.
Nah, mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang mencoba. Nah, di sini kan teman-teman sudah banyak yang mencoba Playdate. Kenapa sih aku memilih Playdate sebagai activity rutin? Ya satu, paling cepat mengumpulkan database. Jadi mungkin Mhm. teman-teman sering ya mengerjakan offline class. Aku sih belum pernah selain Playdate ya, jadi suka tanya-tanya aja ke teman-teman seberapa gitu dapatnya ya. Kalau dibandingkan ya memang lebih banyak ngumpul dengan activity seperti ini ya, walaupun ada plus minusnya ya. Nah, tapi untuk database menurut aku masih lebih cepat activity Playdate ya. Mhm. Kemudian marketnya tepat sasaran karena kita notabene melibatkan ibu-ibu dan balita ya, di mana mereka adalah market yang sangat potensial ya, apalagi di masa sekarang kan emang ibu-ibu yang punya anak balita itu lagi kayak ada ketakutan ya untuk mencoba produk-produk sembarangan gitu. Nah, Mhm. kita bisa nih ngambil faktornya ini untuk masuk nih untuk menawarkan essential oil. Biasanya sih mereka langsung tuh langsung, "Oh bisa ya?" Gitu ya. Karena memang kondisi di lapangan itu nggak bisa kita kalau nggak terjun langsung. Ketika kalau misalnya kita terjun langsung, biasanya kita akan tahu apa yang harus kita maksimalkan gitu. Nah ini saya, dapat juga sih banyak insight ketika saya mengerjakan Playdate. Nah kemudian ini paling gampang dikerjakan, even teman-teman sendirian nggak punya downline atau nggak punya upline di satu kota, itu teman-teman bisa mengerjakan ini. Karena memang teman-teman hanya butuh koordinasi dengan pihak restonya dan usahakan si restonya ini sudah punya tim untuk menghandle kelas ini. Jadi teman-teman tuh nggak perlu repot untuk memikirkan anak-anak lagi nih, karena memang minimalnya dua. Tapi ketika teman-teman hanya sendirian, pilihlah restoran yang memang available dan punya tim party gitu. Nah, kemudian feedbacknya cepat. Kenapa? Karena memang pesertanya banyak ya, pesertanya banyak, terus kemudian kita bekali mereka dengan sampel produk, brosur gitu. Jadi feedback ya yang aku rasakan cepat atau lambat tuh pasti gitu ya. Feedbacknya sih kalau misalnya dibanding yang lain ini sangat maksimal ya menurut aku dan cepat juga untuk responnya yang saya dapat setelah selesai acara. Nah, kemudian di sini apa sih gitu ya, teman-teman mungkin, bertanya-tanya ya misalnya kalau aku, mau bikin playdet apa sih yang harus aku siapin gitu ya. Nah kalau di sini, teman-teman mungkin, persiapkan dulu mentalnya bukan sesuatu yang menakutkan ya. Jadi bikin playdet itu kok, harus persiapan mental, enggak juga ya. Jadi sebenarnya di sini tuh lebih ke kesabaran aja Bu, karena di Mhm. sini kan kita melibatkan anak-anak ya, di mana mereka tuh masih kecil-kecil ya, Yes. jadi memang kadang-kadang ya ada saat-saat mereka rewel, cranky gitu. Kita tuh benar-benar harus, kayak memberikan mereka kenyamanan. Nah, ketika kalau misalnya salah satu aja ada yang nggak sinkron, misalnya AC-nya nih, ruangan AC-nya nggak dingin, kita dikomplain. Kemudian, sertifikatnya nih salah satu huruf aja kita dikomplain. Ketika Mhm. acaranya molor, kita dikomplain. Jadi benar-benar mental kita disiapkan untuk menerima komplainan sih sebenarnya. Nah, Mhm. tapi nggak apa-apa gitu ya, impact, dan energi yang kita dapatkan di luar itu jauh lebih besar. Jadi teman-teman, melatih diri juga sih, tapi memang kalau misalnya kita jualan, kita juga tetap harus sabar ya Bu, melayani customer. Yes. Tapi karena Yes. ini kan langsung berhadapan ya, jadi memang agak lebih challenging juga sih kalau misalnya kita, bikin activity. Tapi nggak apa-apa, perlahan-lahan pasti teman-teman mulai terbiasa kok. Mhm. Nah, kemudian koordinasi dengan pihak resto, ini penting banget, karena mungkin yang kita tahu kan biasanya beberapa brand yang sudah terkenal lah ya, contohnya ketika teman mengadakan di cabang A, "Ah, besok di sini sepi nih, aku pengennya adain di cabang B," gitu ya. Oh, pasti dia udah ngerti kok, enggak juga. Jadi sebenarnya cabang A sama cabang B, even mereka satu brand, tuh sebenarnya kita harus koordinasi lagi ke mereka. Mhm. Karena bisa jadi kebijakan dan prosedur, cabang tuh berbeda. Jadi misalnya di sebelah sana tuh, cooking class dulu nih, baru kitchen tour. Ternyata di sebelah sini kitchen tour dulu, baru cooking class gitu. Jadi kayak ada perbedaan gitu, itu benar-benar kita harus, koordinasi karena biasanya, rundown itu juga mempengaruhi. Karena Mhm. ibu-ibu kan yang anaknya mungkin, "Ah, anak saya biasanya nggak mau nunggu lama, aku mepet-mepet aja nih datangnya." Ternyata pas datang masih harus nunggu lama gitu. Nah, itu biasanya kita akan dikomplain juga. Jadi benar-benar kita, ada koordinasi dulu dengan mereka terkait dengan, biasanya mereka meng-handle seperti apa, gitu. Jadi, jangan sampai ada miskomunikasi dan membuat si customer ini tidak nyaman dan, "Ah, nggak mau ikut acara lagi lah, anak saya kok kayaknya nggak suka," gitu ya. Jadi, ya hal-hal seperti ini sih kita minimalisir ya. Jadi sebaiknya ada koordinasi sebelum memulai acara ya. Nah, kemudian product knowledge
karena kita ada display produk. Nah, ini juga saya tambahkan ke teman-teman ya. Mungkin untuk area baru yang mau mencoba Playdate ini sebaiknya kita jangan katakan nih kalau akan pasang ini bilang aja, oh nanti saya mau ada display produk gitu, display produk sponsor. Nah biasanya sih ada beberapa restoran kan, oh nggak boleh Bu jualan di sini. Ya memang biasanya kayak gitu ya untuk awal-awal ya. Nah tapi saya biasa mensiasati seperti itu sih. Ini sponsor aja kok Pak, kita hanya mengenalkan produk dan berbagi sampel gitu. Biasanya oh ya boleh boleh Bu gitu. Nah itu siasat juga sih buat teman-teman ya. Salah satu tips ya. Nah, kemudian brosur dan sampel produk. Nah, brosur ini penting banget karena biasanya kondisi acara itu kita tidak bisa selalu kondusif ya. Ada anak-anak yang mulai rewel, ibu-ibunya kemudian nggak konsen. Jadi penjelasan kita tuh kayaknya tidak bisa di ini ya, tidak bisa didengarkan dengan baik. Nah, biasanya kita bekali mereka dengan brosur dan sampel. Nah, biarkan mereka nanti mencoba di rumah ya, biar nanti testimoni lah yang berbicara ya, dan tunggu nanti closingannya. Oke, selanjutnya kapan sih waktu yang terbaik untuk promosi? Nah, kalau saya kembali lagi ke acara yang kita buat. Jadi semisal acara kita adalah cooking class. Nah, kalau acara kita cooking class ya berarti kita harus selesaikan nih cooking class, atau acara kita nih painting, ya udah kita selesaikan dulu agenda utama karena memang sesuai dengan judul acara kita ya, di mana kita kan activity untuk anak. Jadi kita pegang dulu anak-anaknya, kita buat mereka nyaman dulu baru kita masuk. Karena ketika anak-anak nyaman, ibu-ibu tuh gampang banget kita promosi ya. Jadi kalau misalnya anak-anaknya nggak nyaman, biasanya ibu-ibu tuh minta cepet-cepet pulang gitu. Jadi lebih kita utamakan anak-anaknya dulu. Jadi mungkin teman-teman bisa ngambil sesi mewarnai. Jadi di saat mewarnai, teman-teman bisa nih promosi yang living. Atau enggak mungkin kalau misalnya memang tidak ada sesi mewarnai di restoran tersebut, teman-teman bisa bikin games dulu atau enggak menunggu meal mereka datang gitu ya. Jadi pembagian makanan dulu biar mereka menikmati makanannya, teman-teman bisa masuk di situ promosi. Nah, kalau saya biasa promosinya memulai dari PEP. Kenapa? Karena memang PEP kan sudah didesain untuk kebutuhan kita sehari-hari ya Bu ya. Dan Yes. banyak kan di luaran sana kayaknya belum mengenal nih, tahu tapi tidak tahu secara detail ya itu sebenarnya essential oil buat apa gitu ya. Jadi lebih saya ini kan ini loh Bu gitu, jadi bisa untuk ini gitu. Jadi misal PEP saya jelaskan satu-satu nih oilnya, tapi ketika kondisinya kondusif ya, ketika suasana oh ibu-ibunya nyantai nih, boleh nih saya masuk PEP full nih 10 oil saya jelaskan. Tapi ketika yang tidak kondusif, mungkin ada yang mulai rewel, acaranya terlalu molor, kan itu di luar kendali kita ya Bu ya. Yes. Bisa mungkin restoran itu lama penanganannya sehingga anak-anak ini mulai bosen. Nah, biasanya saya kalau seperti itu ngambil door prize. Door prize kuisnya dadakan aja saya ngambil, tetap materinya PEP juga. Contohnya misalnya di sini ada nggak yang bisa nyebutin manfaat lavender? Ada nggak yang bisa nyebutin 3 manfaat arsi gitu. Jadi biar mereka tuh terngiang-ngiang nih dengan manfaat-manfaat essential oil. Nah, dari situ biasanya mereka akan mampir ke booth. Mereka setelah mampir ke booth, biasanya saya approach-nya mengenai PEP tadi. Tapi ketika mereka ternyata tidak, oh ya mungkin kan kita bisa lihat ya responnya, oh ini mungkin cari paket yang lebih hemat, ya udah boleh nih Bu satu diffuser sama, ya kan sekarang udah banyak ya 3 oil gitu. Nah, Sesuaikan ya sama apa yang lagi ada waktu itu benar. ya Bu ya. Iya benar. Biasanya Bu, biasanya saya lihat lagi anaknya usia berapa, oh ternyata mungkin masih gini, "Bu ini loh Bu, bagus loh Bu, kalau misalnya sekarang kan masanya lagi sering batuk pilek," apa gitu. Biasanya saya masuk nih, "Ini bagus loh support anak ketika demam, ketika apa," kayak gitu. Nah, ketika ternyata mereka juga dengan paket itu udah belum belum mau fix, saya biasanya senjata terakhir adalah starter bundle. Jadi zaman-zaman dulu itu kan ada must have kit. Nah, sekarang lebih hemat lagi kan starter bundle ya, sudah dengan sudah dengan member dan ada bonus juga 100.000 gitu ya. Jadi benar-benar ya ini adalah produk yang pas untuk kita tawarkan ke ibu-ibu biasanya sih kalau saya, karena sebelumnya sudah ada Mas Kit yang RC lavender itu ya, peppermint itu benar-benar membuat orang repeat order. Jadi kebanyakan orang-orang yang saya tawarkan selalu balik lagi nih untuk membeli itu. Jadi untuk ibu-ibu sih biasanya saya selalu menawarkan itu. Kalau misalnya PEP nggak bisa, terus misal satu diffuser pun nggak bisa, ya sudah jalan terakhir kita tawarkan starter bundle. Minimalnya mereka bawa pulang oil lah gitu ya. Oke, mungkin lanjut lagi kita kelola database. Ini salah satu hal yang penting juga setelah kita membuat kelas gitu, kita
kan sudah dapat nih database-nya, kita apakan nih gitu ya, karena jujur udah yang mengerjakan ini sudah banyak, bukan hanya teman-teman yang living. Ya memang sih sebenarnya teman-teman yang living yang meramaikan ini ya. Dulu waktu saya hanya pure party planner, saingannya sedikit, tapi ketika yang living banyak itu sudah banyak sekali. Nah, ini kita harus benar-benar mengelola si database ini biar mereka loyal nih sama kita. Dan walaupun di sebelah berseliweran poster-poster, gimana caranya dia mau tetap sama saya gitu ya. Nah, di sini biasanya tips aku itu bangun bonding dengan customer. Saya kan punya grup gitu ya, grup member khusus untuk event. Biasanya saya sering sih ngajak-ngajak ngobrol atau spill event berikut gitu. Biasanya sih mereka mau ya kalau mau nggak bikin event ini gitu ya, diajak-ajak ngobrol itu biasanya mereka merespon dan bagus banget sih responnya, sampai kadang-kadang saya tuh nggak bayar ads sih Bu. Jadi kayak lumayan hemat ya. Dengan ini tuh kita kayak budget kita bisa di-press lagi karena ternyata di grup itu mereka tuh sudah, Bu saya mau ya, saya mau ya, saya mau gitu. Jadi list-list tuh panjang, bisa kemarin tuh bisa sampai 45 list dalam satu hari. Itu alhamdulillah banget sih. Jadi kayak wah alhamdulillah budget iklan saya nih sudah tertutupi dari ini gitu. Jadi ada apa benefit juga nih kalau kita sering bonding dengan customer. Nah, Bu terus Jules, Bu kemudian Jules, mumpung tadi bahas ads, jadi tim Kondak yang Living Indonesia mensupport brand partnernya ya untuk yang bikin event, terus mau pasang ads tentang eventnya, gitu. Nah, jadi ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi posting produk di ads tidak disupport oleh tim Kondak yang Living Indonesia, tapi kalau yang mau di booster adalah eventnya itu boleh banget. Dan dalam hal ini Bu Julia tadi sampaikan ada di situasi bahkan sometimes nggak butuh ads. Ini keren banget bener loh banget. infonya, guys. Iya, ini alhamdulillah banget sih Bu, karena ads sekarang yang saya rasa sih awal-awal saya pakai dan sekarang tuh makin mahal ya. Entah mungkin nggak efektif karena mungkin sudah sering dilakukan atau mungkin karena Yes. banyak banyak yang acara serupa sehingga kadang saya pasang tarif yang dulu saya pakai sekarang tuh kok kayaknya impact-nya biasa aja gitu. Jadi saya Hmm. terus menaikkan tarifnya. Jadi ya lumayan banget sih ini. Jadi ketika kita memang sudah akrab dengan customer kita, biasanya kita spill-spill gitu aja, aku mau dong Kak, aku mau dong gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah sih Bu, jadi lebih mengurangi budget kita lagi ya untuk menggelar acara-acara lainnya. Nah, Nah, ini kemudian di mumpung, sini mumpung relate Kak Jos, mumpung relate biar kita nggak kelupaan. Nah, pertanyaan dari Kakak Vila, berarti pas bikin event itu, ibu-ibu yang join dibuatkan grup sendiri atau gimana? iya. Jadi biasanya saya ada beberapa tahapan ketika saya melakukan event. Jadi mereka akan masuk dulu ke lingkaran saya, lingkaran event saya dulu. Nah, setelah mereka itu saya akan share, ibu-ibu yang mau join grup member saya boleh ya gitu. Nanti yang join di grup ini untuk acara selanjutnya saya diskon 10% tiketnya gitu. Jadi membuat mereka mau stay di grup itu dan kayak nunggu-nunggu nih apa nih acara berikutnya, apa nih acara berikutnya. Jadi yang saya kelola adalah grup member itu. Jadi mereka saya katakan nanti setiap kali ada event gitu sebelum saya post di Instagram saya akan info di sini dulu ya. Jadi mereka kayak oh lebih senang gitu kayak ada privilege gitu ya. Oh saya Yes. bisa daftar duluan nih gitu. Nah alhamdulillahnya nih ketika eventnya bagus pilihan kita sesuai biasanya itu tidak perlu ads karena sudah penuh nih grup itu gitu. Jadi ya alhamdulillah sih itu ya salah satu service kita juga untuk mereka ya walaupun apa istilahnya mungkin database-nya sama gitu ya. Padahal kita tuh kepengennya database-nya baru, tapi nggak apa-apa. Setiap event kan nggak semuanya closing gitu. Jadi ada waktu mereka tuh nanti di pertemuan kedua, ketiga itu baru akan beli gitu. Jadi nggak apa-apa. Setiap step-nya aku selalu seneng gitu ya menjalaninya. Ya mungkin nggak closing sekarang, pasti nanti closing. Itu sih yang aku yakini. Aha, tentang nggak langsung closing itu bisa jadi nanti di pertemuan kedua, ketiga, atau mungkin yang keempat mereka bawa teman baru ya, Bu Jules? Nah, betul juga. Nah, biasanya nih, saya dulu punya member playdate dari Jogja, Hmm. tapi kemudian dia daftar lagi di Semarang. Saya heran sih, "Loh kok bukannya di Jogja udah banyak ya Bu yang bikin?" "Nggak apa-apa Kak, saya seneng kok," gitu, "sama Kak Julia," gitu, "sama acara Playroom," katanya gitu. Nah, kemudian dia bawa nih teman-temannya dari Semarang, padahal dulu dia peserta saya di Jogja. Akhirnya pas di Semarang, Hmm. dia bilang dia memang baru pindah juga sih. Jadi akhirnya dia mengajak teman-temannya yang lain juga. Jadi ya alhamdulillah sih, memang adalah gitu ya benefit-benefit seperti itu ya tetap kita nikmatin aja prosesnya ya walaupun namanya database mungkin sudah oh ini udah yang lalu nih gitu nggak apa-apa tetap kita hargai karena memang untuk closing itu tidak selalu cepat ya ada yang cepat ada yang lambat
Nah, kemudian buat promo giveaway atau door prize sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya ibu-ibu sih seneng banget ya kalau misalnya kita kasih promo gitu ya. Entah mungkin, Bu, kalau misalnya nanti biasanya saya suka ngasih door prize voucher diskon 25% HTM gitu. Berlaku di next playdate gitu. Itu aja mereka udah seneng banget sebenarnya. Jadi biasanya semua orang tetap akan dapat door prize entah dia diskon atau misalnya hadiah DIY yang saya buat gitu. Biasanya saya atau misalnya ekstra apa gitu kan. Nah, biasanya mereka senang aja nanti kalau misalnya ada door prize seperti ini biasa membuat mereka loyal juga sama kita. Nah, kemudian rutin melakukan event. Karena yang tadi saya katakan sudah banyak yang mengerjakan ini, jadi benar-benar kita tuh harus apa ya, harus punya value ya, biar mereka tuh mau terus sama kita. Gimana nih caranya gitu? Karena di luar tuh sudah banyak acara serupa ya. Jadi memang kita harus benar-benar cari sesuatu yang beda nih dan sering-sering survei kira-kira mereka tuh pengennya apa gitu. Mungkin usia anak atau apa kita kategori terus kita bikin acara yang lain gitu. Nah, kemudian aktif komunikasi dengan peserta. Biasanya sih saya suka keliling-keliling ya, Bu. Jadi kalau misalnya pas acara itu, saya kan berdua sama admin. Nah, biasanya admin tuh suka handle registrasi atau apa. Saya tuh biasanya keliling dulu, nyapa anak-anaknya, atau misalnya ibu-ibu, Bu, tadi jauh nggak ke sini, macet nggak? Gitu. Biasanya kayak gitu sih. Ya, pokoknya ada inilah, walaupun saya sebenarnya nggak hafal ya. Kan biasanya banyak ya pesertanya, kadang, oh maaf dengan bunda siapa? Gitu. Saya tanya lagi, tapi mungkin anaknya ya saya ini hafal ya, tapi kalau nama bunda biasanya saya nggak hafal, tapi nggak apa-apa, tetap kita sapa-sapa aja biar biasanya kayak gitu mereka seneng. Jadi setelah kita aktif seperti itu, mereka juga akan aktif di grup ketika kita lempar isu, kita mau nih apa kita mau bikin ini, pada oke nggak, setuju nggak? Biasanya mereka yang sering ketemu kita di lapangan pada mau tuh muncul di grup, aku mau dong Kak Jul, aku mau dong gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian ini tips untuk memulai playdate untuk teman-teman yang mungkin sering apa lihat ya iklan-iklan berseliweran tapi masih ragu ya untuk memulai karena memang saya pun juga sebenarnya waktu dari Jogja pindah ke Semarang sempat ragu ya karena namanya kota satu dan lainnya itu nggak sama ya. Jadi kayak ini kira-kira rame nggak sih di sini gitu. Nah, ini yang saya rangkum beberapa tips untuk teman-teman. Nah, ini time management. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus atur waktu ya, karena namanya kita registrasi itu butuh waktu. Sementara kita di rumah juga punya kesibukan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita akan melakukan activity ya kita yang benar-benar harus atur waktunya. Kalau saya sih biasanya di pagi dan malam. Nah, kebanyakan kalau ibu-ibu tuh registrasi banyak suka malam kok. Jadi tenang aja, teman-teman itu nggak usah pusing karena ibu-ibu kadang-kadang tuh jam 10-an loh sampai ada yang registrasi. Karena mereka mungkin sama seperti kita ya, sibuk ya, sehari-harinya sibuk dan punya waktu slow tuh malam. Jadi nggak apa sih kalau menurut saya sih nggak begitu ini ya, repot sih. Jadi ya masih bisalah kita sambi-sambi. Nah, kemudian pilih activity yang menarik. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru memulai, pilihlah activity yang mungkin kita harus survei ya, kira-kira di waktu itu banyak nggak yang kegiatan serupa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya atau mungkin 1-2 brand aja nih yang ada di situ, ya udah kita kerjakan dulu aja gitu. Kita kerjakan dulu itu yang pasti kita kemas aja acaranya gitu ya. Anak-anak tuh intinya kita berikan door prize, berikan games gitu, biasanya mereka seneng gitu. Dan jangan lupa gift-nya juga. Jadi misalnya mau ngasih oil atau misalnya mau ngasih snack gitu ya, jajan, biasanya anak-anak tuh udah happy. Nah, kemudian untuk pertama kali, teman-teman bisa pilih resto yang memiliki tim party. Jadi kan ada restoran-restoran itu yang sudah terbiasa melakukan event ulang tahun anak. Nah, biasanya ini mereka sudah available punya MC sendiri dan punya sound system yang tersedia. Nah, jadi ketika teman-teman pun sendirian, sebenarnya teman-teman bisa. Yang penting teman-teman pilih restoran yang seperti ini. Nah, karena ada beberapa restoran lainnya yang tidak available untuk party, jadi biasanya mereka tidak punya sound system dan mungkin MC-nya juga baru ya. Jadi akan kembalikan lagi ke kita. Jadi tidak full ya memegang anak-anak. Jadi kita tuh kayak konsentrasinya terbagi ya antara anak-anak dan ibu-ibu. Tapi ketika teman-teman memilih restoran yang sudah memiliki tim party seperti ini, itu teman-teman itu bisa konsen ke ibu-ibunya ketika anak-anaknya slow lagi makan atau apa, teman-teman bisa tuh mulai approach satu-satu gitu kan, apa customer-nya ke ibu-ibunya sih.
Nah, kemudian peserta maksimal 25 dengan tim yang standby minimal 2 orang. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma 1 orang, ya mungkin bisa pilih 15 ya. 15 atau misalnya kayak tadi aku bilang restorannya sudah ada MC-nya, sudah ada sound system dan segala macam, boleh nih kalau teman-teman mau nyoba 25. Yang pasti biasanya restoran-restoran kayak gitu yang sudah terbiasa party ya, sudah ada timnya sendiri itu boleh, itu boleh. Nah, kemudian pilih lokasinya. Nah, ini sangat menentukan juga sih, sampai sekarang pun saya masih evaluasi setiap daerah karena beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan ada yang langsung terisi full, ada yang wah sedikit gitu, nggak apa-apa. Itu tetap tetap kita ini aja karena itu memang sudah kayak survei ya, kita juga sekalian survei, oh ternyata di sini potensial, sini nggak potensial. Nah gitu, itu menentukan teman-teman slotnya akan terisi penuh atau enggak. Jadi memang lokasi ini kita pikirkan lagi ya. Nah, kemudian teman beberapa games dan door prize untuk anak-anak. Jadi biar teman-teman itu karena kita akan masuk ke ibu-ibunya ya, jadi utamakan anak-anaknya nyaman dulu nih, kita bikin mereka seneng dulu. Jadi ketika kita menjelaskan, nah biasanya ibu-ibunya sudah bisa nih menerima apa yang kita presentase gitu. Jadi lebih santai juga kita masuknya. Nah, kemudian Nah, ini sudah yang terakhir ya. Jadi untuk teman-teman semua selalu ada yang pertama, kalau gagal evaluasi dan coba lagi. Jadi kalau saya bilang sih sampai sekarang pun ya, walaupun saya mengerjakan ini sudah lama, tetap ada evaluasi di setiap pertemuan saya. Jadi teman-teman kalau sekali 2 kali itu ternyata nggak berhasil, boleh coba area lain atau mungkin pemilihan restorannya kurang tepat atau pemilihan lokasinya kurang tepat, boleh mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman memulai lagi ya di waktu berikutnya gitu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Makasih ya Bu Indri ya. Mungkin ada dari sini yang mau ditanyakan boleh. Iya, kira-kira seperti itu teman-teman pengalaman Bu Julia yang sudah dibagikan dan dikupas tuntas untuk disampaikan kepada kita semua. Boleh ya yang ingin bertanya ketikkan di kolom chat, nanti kita akan bantu jawab, pilihkan sesuai dengan yang sesuai tema. Nah, Bu Jules, ini kan diborong nih sama Kak Mayang. Oke, kita fokus ke sini dulu. Dengan pertanyaan maksudnya. Nah, kita boleh stop share, kita masuk bahas pertanyaan dari Kak Mayang. Yang pertama, Kak, gimana ya cara pertama kali bikin event buat ibu atau ibu anak biar mereka benar-benar tertarik tanpa ada prasangka gitu, mau dijualin produk YL nih. Gimana cara mengemasnya, tekniknya, wordingnya mungkin, selling point-nya. Nah, saya sebenarnya jujur orangnya seperti itu juga ya. Jadi yang suka berpikiran, aduh nanti kira-kira mereka berpikir ujung-ujungnya di sini dipromosi nih, maksudnya dipresentasi nih, diajakin nih yang living ya. Memang banyak ya yang berpikir seperti itu sehingga takutnya mereka nggak nyaman dan tidak mau ikut kelas kita lagi. Nah, caranya sih kalau saya siasatnya adalah kalau teman-teman pilih waktu promosi. Jadi pilih waktu promosi itu usahakan setelah anak-anaknya selesai. Jadi biasanya rundown saya masuknya adalah registrasi dulu, kemudian ada setelah semuanya terkumpul saya opening gitu. Saya biasanya dibantu sama tim restonya. Untuk awal-awal saya tidak akan promosi. Ya karena saya akan mengutamakan kan ini cooking class ya udah saya cooking class dulu, biasanya saya opening, saya menyapa bahwa ini saya disupport oleh yang Living Indonesia gini 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 gini, teman ibu-ibu yang mungkin misalnya yang selagi menunggu anak-anaknya boleh loh icip-icip oil di sana, mungkin ada yang sudah kenal dengan essential oil tapi belum pernah mencoba dan kayak gimana sih essential oil gitu, apa sih manfaatnya, boleh loh Bu, saya ada di sana, ada booth-nya, Ibu boleh tanya-tanya gitu. Nah biasanya sih saya sounding itu dulu gitu, saya nggak akan banyak promosi di awal. Nah tapi kemudian di door prize lah saya akan masuk ya. Jadi biasanya ketika anaknya sudah slow, setelah mereka sudah selesai, mungkin ada mewarnai atau apa gitu, dance bareng, biasanya kan banyak juga yang restoran punya ini ya, kayak punya rundown games kayak gitu ya, punya sesi kayak gitu, kita bisa tuh masuk di situ. Nah, baru kita jelasin ketika suasana kondusif boleh 10 manfaat oil PEP, tapi ketika misalnya kurang ya nggak apa-apa 3-4 oil, minimalnya oil-oil yang ada di PEP lah intinya gitu. Nah, kemasnya ya itu kalau nggak persentase, saya pakai langsung door prize atau enggak kuis dadakan. Nah, biasanya kalau yang pada
bingung-bingung saya langsung nih, ada nggak yang bisa jawab pertanyaan saya gitu. Apa yang berhasil bisa jawab dengan benar, saya ada hadiah nih gini ya gitu. Dan pertanyaannya seputar yang living juga sih. Ya disitulah promosinya sebenarnya. Ya tergantung kita sih ngemasnya gimana. Tapi kalau misalnya emang apa panjang, nah itu ini sih agak-agak membuat mereka agak bosen ya. Jadi dengan waktu yang pendek ini gimana kita kemasnya ya itu. Kalau nggak door Yes. prize, teman-teman bikin kuis aja. Intinya materinya masih materi yang living. Yes, jadi gitu Kak Mayang, ada triksnya, kemudian sesuaikan saja sama adat istiadat setempat di kota masing-masing. Ada yang senangnya setengah-setengah di spill, ada yang senangnya nggak di spill. Kali Bener. ada mungkin yang it's okay kok mau Promosi. play party sekalian ada yang livingnya, ada sesi sharingnya. Nah ini ada satu pertanyaan dari dua penanya yang berbeda tapi mirip-mirip tentang komponen biaya. Jadi biaya pendaftaran keikutsertaan itu gimana ya mengkalkulasinya, di rank berapa? Ini agak teknikal ya, tapi mungkin spill sedikit. Sebaiknya di rank berapa, lalu jual eventnya itu kan kadang-kadang kendalanya itu di HTM-nya ya, harga tanda masuknya. Terus kan resto-resto yang dipilihkan dan punya fasilitas yang tadi disarankan oleh Kakak Jules kan biasanya harganya itu middle up ya. Jadi yang ikut mungkin akan tersegmentasi secara otomatis. Tapi kita nggak pernah tahu ditambah dengan pilihan-pilihan untuk bergabung selain PEP kita punya ada opsi-opsi lain termasuk starter bundle. Nah, itu mungkin boleh di-share sama kita-kita. Oke. Ini berarti tentang komponen HTM-nya gitu ya, Bu. Nah, biasanya sih kalau saya HTM ini memang harus benar-benar teman-teman perhitungkan ya, karena ini akan menentukan langkah teman-teman ke berikutnya gitu. Jadi teman-teman bisa stay melakukan playdate ini ataukah teman-teman langsung capek down terus kemudian nggak efektif gitu. Nah biasanya ini adalah penentunya adalah HTM. Jadi jangan jual terlalu murah. Ya, jadi usahakan semua cost sudah masuk walaupun kita bahasakan free loh gitu ya. Jadi nanti untuk yang beli ini nanti free oil blend loh misalnya ya. Kita berikan DIY entah linen spray atau apa household cleaner gitu atau apa aja gitu teman-teman yang bisa buat dari produk yang living kemudian teman bagi. Nah itu biasanya kita bahasakan free padahal sebenarnya cost-nya sudah kita hitung. Ya kalau boleh juga operasionalnya juga kita hitung nih. Karena kita nggak akan tahu ya kalau misalnya di sana nanti penuh apa enggak slotnya gitu. Takutnya nih ada beberapa restoran yang memberlakukan ada minimal peserta sehingga ketika tidak tertutupi ini akan sedikit memakan biaya ya kalau kita jualnya terlalu mepet ya jadi usahakan ada biaya untuk mengakomodir seperti itu jadi teman-teman semua perhitungkan kembali gitu ya apa aja yang teman fasilitas kalau saya memang harganya lumayan mahal tapi kembali lagi saya kasihkan ke mereka jadi banyak fasilitas yang saya kasih jadi semacam snack apa semua saya juga kasih ya biar mereka tuh seneng dan mau loyal sama apa party plannernya aku jadi biar mau stay terus itu aku kasih. Nah jadi walau sebenarnya ibu-ibu itu nggak selalu pengennya murah gitu. Mereka tuh yang penting nyaman. Ya karena namanya anak-anak ya. Anak-anak kalau ikut acara misalnya kalau kita jualnya mungkin murah, ya oke kita dapat database yang banyak dan banyak yang ikut. Tapi kemudian biasanya si A ini nggak akan bertahan karena anak-anak nangis nih di situ pesertanya terlalu banyak gitu. Jadi kalau saya mendingan ya saya naikin harganya tapi pesertanya saya kontrol tidak terlalu banyak tapi mereka stay dan mau ikut acara berikutnya. Seperti itu sih kalau saya. Jadi pakai feeling juga Kak Mayang, kira-kira di Hmm. rank segini akan mendatangkan berapa tamu dan secara prospektif untuk convert menjadi brand partner itu Hmm. itu Kak Mayang sendiri mampu tangani nggak? Jika sendirian nih, karena kalau nanti misalnya yang datang 50 Kak Mayang sendirian karena belum punya downline di kotanya misal gitu ya, itu juga akan membuat ada banyak yang tidak terhandle dengan baik karena waktu handlingnya panjang dan lama berhari-hari kemudian baru bisa kontak kembali itu bisa dikatakan loss nanti nggak tahu kemana itu juga akan berpengaruh sih service level kalau kita bilang ya di lapangan. Nah ini masih terkait dengan technical Kak Jules kalau udah terbentuk grup WA nih
grup itu khusus share event aja baiknya, atau kita jadwalkan juga nih seminggu 2 kali, misalnya kita kasih info-info manfaat produk yang living yang diikuti, misalnya promo-promo yang sedang berlangsung, atau bagaimana sebaiknya? Kalau saya biasanya saya ada sesi promonya juga sih, walaupun saya tidak rutin ya, tapi biasanya sesuai dengan promo dari yang living. Ketika promonya wow gitu, biasanya bunda-bunda yang mau ini boleh ya Japri gitu ya, boleh ya list gitu, titip order atau apa biasanya gitu. Nah jadi saya infokan di situ bahwa yang penting mereka tahu bahwa ada produk yang living ya gitu. Nah itu biasanya saya melihat dari apa flyer resminya ini dari yang ketika memang promonya harus gercep gitu ya udah saya langsung aja di grup itu. Jadi memang nggak tentu waktunya seminggu sekali atau bisa jadi mungkin 2 minggu sekali, tapi yang pasti ada di grup itu memang manfaatnya selain event mereka juga saya untuk tujuannya untuk promosi juga sih. Mhm. Ini sebenarnya tadi udah disenggol oleh Kak Julia tentang rekomendasi aktivitas menarik apa sih yang kita bisa tawarin, terutama ke ibu-ibu ya, karena keputusan membeli itu kan kebanyakan di ibu-ibu. eh, untuk kemudian dijadikan kelas. Kalau Playdate itu kan pasti tersegmentasi kurang lebih seperti Kakak Jules nih, Mahmud, abad, mamah muda, anak baru 2 gitu kan. Nah, gimana aktivitas apa, apakah ada opsi-opsi lain selain Playdate? Mungkin ini ya pertanyaannya ya, yang bisa kemudian mengumpulkan dalam skala kecil sampai sedang untuk kemudian menjadi database kita. Nah, kalau saya mungkin variasi aktivitas gitu ya, Bu, ya. Kalau saya sih biasanya tidak melulu cooking class. Biasanya ada sekali-sekali saya bikin misalnya trip ke visit-visit gitu ya, visit instansi atau pabrik gitu atau mungkin kita edukasi sekali-sekali ya mungkin museum atau apa gitu. Yang pasti kita bikin ini apa ya, bikin activity tapi sebenarnya kita memang di sini kelemahannya kita kurang apa menonjolkan yang livingnya. Tapi di sini saya anggap ini sebagai service untuk customer. Jadi ini untuk mengikat mereka biar terus bersama kita, loyal. Nah, Hmm. sekali-sekali kita butuh nih service ke mereka. Nah, kita boleh adakan apa trip-trip yang seperti ini yang mungkin dari segi effort mungkin agak lumayan ya karena untuk mengawal mereka untuk kita trip atau ke apa acara-acara yang lainnya itu biasanya harus butuh tim ya. Tapi ini kemudian membuat mereka tuh mau loyal di grup itu karena misalnya nih kita bikin cooking class udah 5 brand nih. Misalnya biasanya berapa ibu-ibu tuh aku udah ikut semua nih gitu. Nah, kita tuh harus sering-sering sih, sering-sering ke apa, sering-sering survei ada apa lagi nih yang bisa aku ini bisa aku kerjakan apa mungkin membatik atau bikin apa gitu. Hmm. Jadi tapi kalau saya ya efektifnya tetap melibatkan anak ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga misalnya mengajak bidan atau apa ya bikin activity ya mungkin pijat anak kayak gitu yang pasti ibu-ibunya leluasa mengajak anaknya gitu karena biasanya kendalanya adalah ketika mengajak ibu-ibu anak sih nggak bisa tinggal gitu anak saya masih kecil-kecil gitu ya jadi untuk acara saya tetap konsen ke acara yang anak-anak tuh bisa ikut juga seperti itu sih. Oke, kuncinya begitu ya Kak ya. Jadi silakan cek di kotanya ada fasilitas apa, ada apa yang lagi booming, mungkin bisa dikaitkan, dimodifikasi, disesuaikan dengan rencana pelaksanaan aktivitasnya. Kemudian dari Kak Leli, untuk kegiatan Playdate, kalau mayoritas temanya sama, ya kan, cooking class gitu kan, walaupun mungkin tipe makanan yang berbeda-beda, bagaimana promo Playdate selanjutnya ke peserta yang mungkin udah pernah ikut event yang pertama? Nah, itu yang tadi saya bilang, biasanya sih kalau saya spill dulu ya, "Bunda-bunda di sini pada pengen bikin acara apa nih?" Gitu. Biasanya saya nanya-nanya dulu sih, biasanya saya lihat voting-nya, berapa responnya gitu, oh ternyata di area maksudnya, ibu-ibu ini lebih suka yang acara seperti ini ya. Biasanya di situlah memang kita, kalau misalnya kita punya grup, bisa kita manfaatin, kita ini dulu ke mereka, kita nanya dulu kira-kira mereka pengennya apa, baru kita tentukan. Nah, ketika memang saya melihatnya
ternyata peminatnya masih lebih banyak cooking class, saya akan mengerjakan itu tapi mungkin saya pindah area gitu. Jadi mungkin, oh kemarin sudah di cabang ini nih, saya pindah nih ke cabang lainnya, yaitu mungkin beberapa dari member kita bisa kita rangkul kembali dan kemungkinan untuk kita closing database baru juga besar sih, karena itu namanya area baru ya. Biasanya orang akan lebih seneng area situ tuh, oh deket nih, aku mau nih ikutan gitu. Nah, sambil teman-teman juga bisa survei untuk ya kayak tadi, mungkin ada apa di kotanya gitu ya, apa yang bisa dimaksimalin selain cooking class ya, mungkin tur-tur gitu ya, atau sekedar naik kereta bareng, atau misalnya naik apa aja gitu ya. Anak-anak itu intinya mereka bisa bersama-sama, ada sesi fotonya gitu ya, itu biasanya udah menarik sih untuk ibu-ibu ya. Tuh, walaupun sebenarnya mereka tuh sebenarnya bisa aja mengerjakannya sendiri ya, mungkin gampang gitu kalau misalnya pergi sama orang tua, tapi yang dicari adalah kebersamaan sih biasa anak-anak. Jadi ketika kita bikin bareng-bareng, meskipun itu hanya sekedar naik kereta bareng-bareng keliling kota gitu, naik bus gitu, itu bisa loh gitu jadi ide juga. Jadi ya lebih banyak survei aja sih Kak, mungkin untuk di kotanya ada apa aja yang bisa dimaksimalin. Oke, silakan ngide ya kakak-kakak sekalian ya. Nanti jangan lupa tag ILID_education. Nah, kemudian dari kakak Febiola Santoso, kalau ternyata peserta Playdate itu udah jadi brand partner, udah join jadi member, atau bahkan udah jadi builder kita, gimana tuh Kak? Ada teknik tertentu supaya nggak stuck di situ aja? Sudah jadi member? Mm-mm. Oh, member kita ya? Ya. Ya kalau sudah jadi member kita ya mungkin boleh kita approach-nya jadi ini ya, jadi apa, bisa jalan bisnis ya mungkin, Mm. atau enggak kita memberikan dia opsi yang lain untuk produk-produk yang lain. Jadi misalnya kemarin dia sudah beli oil ini, biasanya kan hafal ya kalau sudah member. Nah, saya akan memberikan opsi, "Bun nggak mau coba ini?" gitu. Biasanya sih saya approach-nya tetap ke produk untuk dia repeat order, atau enggak kalau misalnya dia udah sering order, saya akan menawarkan dia, "Bun nggak mau jualan aja, lumayan loh bonusnya segini gini gini." Biasanya segitu sih kalau saya ya. Jadi ya tetap akan kembali lagi ke selling. Boleh ke selling Yes, gitu. sambil saya titip kalau ada kenalan diajak aja. Nanti kalau mau join member nanti enrollernya kakak. Oh iya, Ya, benar benar. Jadi saya titip pesan. lumayan ya. Benar banget itu. Kemudian eh, ada kan ibu-ibu, bunda-bunda, mami-mami yang sibuk. Jadi playdate-nya yang nungguin itu pengasuhnya, neninya. Nah, pernah kejadian nggak? Ada tips tertentu gimana caranya bisa tetap nge-reach, ngejangkau ibu si anak yang bersangkutan, walaupun dia ditungguin sama pengasuhnya? Kalau saya sih biasanya karena sebelum mulai biasanya kan saya ada registrasi dulu. Nah, walaupun di acaranya dia yang nunggu adalah pengasuhnya, biasanya yang mendaftarkan tetap ibunya gitu. Mhm. Jadi biasanya mendaftarkan tetap ibunya, jadi database yang kita punya ibunya. Jadi nanti dia akan aku tawarin masuk ke grup. Mam mau nggak masuk ke grup member? Nanti kalau Mam apa join di grup ini, nanti untuk next playdate Mam diskon 10% ya untuk tiketnya. Biasanya seperti itu. Nah, Mhm. jadi mau tidak mau si ibunya akan join di situ. Nah, disitulah biasanya saya promo entah produk apa diskon dari yang living ya, saya share-nya di situ sih. Atau enggak biasanya saya tanya, "Mam, kemarin gimana rollerblade-nya? Udah dicobain?" gitu. Biasanya gitu sih. Kita ini aja yang penting database pada awalnya untuk registrasi itu kita simpan gitu. Karena memang benar-benar itu yang kita butuhkan ya. Jadi registrasi itu yang menentukan walaupun pengasuhnya yang jagain, tetap yang ini anaknya apa ibunya yang daftarin. Yes, gitu kira-kira Bu Step. Situasi di sana mungkin seperti itu ya. Neninya banyak nungguin, tapi tetap kita komunikasinya sama Ibunya. mamanya tuh. Dan ketika mungkin dibawain sampel apalah gitu sebagai buah tangan gitu kan, Mm, uh, yuk sini aku tunjukin cara bikinnya. mm. Ketemuan deh Nah, akhirnya. betul. Bener banget tuh, bener banget. Bisa deh jadi ini tipsnya Uh, juga uh, nih. jadi Ibu mau nggak biar lebih hemat gitu ya? Saya ajarin ya buatnya ya gitu. ya Ya kita bisa ketemu juga. deh biar tak tunjukin ngeblendnya. Oh, Seperti itu tetap menjadi opportunity ya buat kita semua. Oke, apakah ada yang kelewat? Oh, ini dari Kakak Evi punya Kak Julia punya Instagram nggak? ada gitu Instagram di ini boleh Bu nih sebutinnya. Kita di-mention aja. Boleh di Kimom Oils ya. Mungkin Hmm. nanti saya di ini ya. Saya di kolom chat aja ya. Di kolom chat atau enggak Kimom Oils.
Sama Maksimum bagi teman-teman alias atau kakak-kakak yang tahu IG-nya Kak Jules juga boleh bantu ketik. Terima kasih. Thank you so much sebelumnya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Supaya kegiatannya sukses rate-nya tinggi, artinya angka closing-nya, angka keberhasilannya cukup tinggi, ada tips khusus nggak? Atau memang ini tuh nggak bisa diprediksi, benar-benar fluktuatif, benar-benar rezeki nggak ada yang bisa tahu ujungnya gimana, atau gimana? Ada advice nggak untuk pertanyaan ini, Kak Jules? Untuk apa Bu? Maaf tadi. Jadi supaya success rate-nya tinggi, tingkat Oke. keberhasilannya tinggi. Oke, Misal siap. yang ikut 20. Atau memang kita perspektifnya yang harus digeser sedikit. Ini bukan event yang satu kali akan berhasil, seperti ujian semester gitu ya. Benar-benar. Atau ini memang ujian semester, tapi ujian semester itu bisa sukses setelah berkali-kali belajar, atau kita cukup sekali belajar tapi kita benar-benar paham ini tipe yang mana. Kalau ini saya katakan memang playdate itu kita harus terus evaluasi ya. Jadi teman-teman jangan kemudian nyoba 1-2 kali terus kemudian nggak efektif gitu, menyerah, ya berarti nggak cocok nih buat saya. Jadi mungkin teman-teman kaji kembali, mungkin teman-teman dari segi pemilihan lokasi itu tidak available atau mungkin tidak potensial gitu, atau kemudian mungkin kalau teman-teman yang baru memulai bisa coba untuk branding ya ini ya, lebih ke circle-nya dulu deh gitu ya. Karena biasanya untuk sekarang ibu-ibu itu mungkin sekarang kan udah banyak pilihan ya Bu ya. Banyak sekali yang mengerjakan ini, jadi mungkin untuk teman-teman yang baru memulai, cobalah dari circle kita dulu nih. Jadi untuk membangun personal brandingnya teman-teman, karena ibu-ibu itu biasanya akan cek nih Instagramnya, track recordnya ini udah sering nggak sih bikin event, ikut si ini aja, nah dia kayaknya udah lebih sering gitu ya. Jadi mungkin untuk awal-awal teman-teman coba dulu nih di lingkungan sekolah, ajakin nih anak-anak teman anak-anaknya untuk ikut gitu, atau mungkin komunitas teman-teman yang lainnya juga bisa diajak. Nah, ya kurang lebih 3 event lah gitu ya untuk branding kita di Instagram, dan kemudian teman-teman bisa mencoba lagi. Nah, kemudian penentuan HTM-nya juga yang tadi saya bilang ya, hitungin cost semuanya, kemudian baru tentukan HTM-nya. Jadi biar teman-teman tuh kayak nggak kecapean ya. Kadang-kadang kalau kitanya sudah capek, kemudian terasa kok kayaknya nggak untung nih gitu ya. Jadi itu akan melemahkan energi kita untuk bergerak lagi gitu. Jadi benar-benar kita harus maintain energi kita. Jadi usahakan jangan terlalu mepet sih untuk harganya. Jadi dihitungin kembali. Oke, jangan lupa tadi kalau butuh branding di awal karena baru mulai melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini, minta tolong teman-teman atau bikin challenge ya yang hadir di batch 1, 2, 3 perdana itu, posting di story, di feed Instagram, bikin hashtag yang fotonya paling menarik atau captionnya paling menarik, kasih hadiah misalnya. Jadi engagement-nya nanti akan bagus, terus itu kan juga punya follower ya mereka ya, teman-teman yang ikut di batch 1, 2, 3 itu mereka juga punya follower, mereka lihat, oh ini ikut di mana, itu juga akan mendatangkan peserta-peserta berikutnya. Terus bergulir seperti bola salju, lo nggak pernah tahu gede berapa. Betul banget sih. Jadi emang testimoni itu luar biasa sih. Jadi dikasih challenge share and tag aja. Bisa banget sih untuk awal-awal ya teman-teman. Oke, banyak yang saya thank you loh untuk inspirasi eventnya Kak Jules. Lalu ini Kasih terakhir teman-teman. ya, terakhir sebelum kita mengakhiri, karena waktu juga yang memisahkan kita, melakukan aktivitas rutin itu ada minimalnya nggak? Ini untuk menjaga endurance, menjaga semangat. Motivasi. Kalau saya sih ya, untuk teman-teman yang baru memulai, usahakan mungkin sebulan minimal sekali ya, sebulan minimal sekali. Tapi kemudian kalau teman-teman sudah, udah bisa nih, boleh ditingkatin lagi. Karena biasanya mereka akan seneng stay sama kita itu ketika kita rutin melakukan aktivitas. Ya mungkin bisa ditingkatin lagi 2 minggu sekali gitu ya, perlahan-lahan. Tapi yang pasti jangan terlalu kelamaan jedanya. Ketika kalau kita jedanya lama, mereka bisa berpindah ke yang lain sih gitu. Kayak lagu ya, pindah ke lain hati ya Kak ya. Bener banget Bu. Pokoknya apa aja deh pokoknya kita cari ide-ide yang banyak aja ya biar mereka tetap stay sama kita ya, biar nggak pindah ke lain hati.
Oke, boleh kirim love bomb di kolom chat untuk Kakak Julia Purnamasari yang udah sharing tentang inspirasi aktivitas yang mungkin banget untuk dimodifikasi di kota masing-masing sesuai situasi dan kondisi. Lihat ada jutaan bombs ya di kolom chat untuk Kak Julia atas sharingnya hari Makasih. ini. Ramai sekali. Thank you semua yang sudah join, makasih ya. Ya, Sudah thank mungkin you. makan siang bareng di sini ya, Thank you juga belajar dari kita yang bareng. living Indonesia, teman-teman corporate yang meninjau ya dari jauh